Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kayak Tisam mau bahas tentang pensiun menjadi pekerja migran Hong Kong ya cuy ya. Kira-kira pertanyaannya kapan kita pensiun ya kan, hanya kita yang bisa menjawab ya. Kadang ya mama tua kaplak nih malas pulang, Kak Isam di rumah ngapain gitu kan, duduk jentul ya kan, gibah sama orang, mendingan di Hong Kong kayak Isam, di sini majikannya baik ya kan kadang ya cuy ya, zona nyaman tuh susah untuk dilepaskan ya kan. Ada juga yang ngomong kayak Tisam, boleh kan kita berbeda pendapat? Ya boleh dong. Kalau beda pendapat itu asik ya kan. Menurut saya Kak Isam, ngapain juga pulang? Orang tua kita juga nanti nggak punya duit, stres ya kan. Kita lebih stres nantinya ya kan. Ada juga orang saya janda kayak Tisam, ngapain juga pulang. Ini kadang ya mama tua kaplak nih nggak mau pada pulang ke Indonesia. Kenapa sih cuy, kenapa? Nah ini ya, kadang kayak Tisam itu tanya sama si orang-orang Indonesia ya, gimana sih keadaan situasi di Indonesia sekarang? Aduh ya Tisam, di sini tuh banyak pinjol, semuanya tuh pada utang rentenir mingguan, senenan, rabuan, kamisan. Jadi semuanya tuh pada jualan ya Tisam, yang belinya nggak ada. Apa benar lah cuy kayak gitu cuy di Indonesia? Apakah semengerikan itu di Indonesia? Tapi kayaknya sih ini di daerah-daerah aja sih. Tapi kalau misalkan di kota-kota gede, kalau misalkan kita tahu ilmunya mencari uang, ya nggak akan kesusahan juga ya kan. Tapi kadang SDM kita ya sebagai warga Indonesia ini kadang pasrah gitu kan. Jadi besok makan apa ya wis nanti dipikir gitu kan. Yang penting hari ini bisa makan. Benar nggak sih kayak gitu? Jadi menurut orang-orang di Indonesia, kalau di Indonesia itu ini di daerah pelosok-pelosok ya cuy ya. Jadi semuanya tuh pada jualan cuy. Dikarenakan itu pada koperasi mingguan, Senin, Rabu itu kan mereka itu minjem modal ya rentenir, bunga jasanya gede, untung berapa gitu kan. Kebanyakan orang jualan yang belinya nggak ada gitu kan, karena nggak punya duit. Benar nggak kayak gitu di Indonesia? Coba orang-orang tua kamu pada kelilit utang rentenir nggak di Indonesia? Aduh, jadi pada bingung juga ya, nggak mau pada pulang ke Indonesia. Iya itulah Kak Isam, kenapa banyak peperan di Hong Kong. Di sini nggak kerja, jadi gaji sama pemerintah ya kan, dikasih tempat sama pemerintah. Makanya kita itu pilihannya ya jadi paper. Nah sekarang ya Isam, kamu tahu kan kenapa kita nggak mau pulang-pulang? Ya bukan alasan gitu juga ya kan. Nah kemarin itu ada pekerja migran Indonesia yang dia ini merasa bahwa saya tuh di Hong Kong ya mau nyukupin berapa aja gitu, nggak cukup-cukup gitu kan, selalu ada aja sampai saya kehilangan orang tua saya di Hong Kong ya kan, sampai pulang ke Indonesia kayaknya mau apa gitu di Indonesia ya kan, udah nggak ada orang tua. Tapi si pekerja migran ini memaksa dirinya untuk kalau kita bicara nggak puas aja gitu kan, kalau kita bicara kurang aja ya kurang aja gitu kan. Saya pengen hidup damai, saya pengen hidup apa adanya dan sederhana aja. Akhirnya si pekerja migran ini yang kerjanya di Yuen Long, dia ini memutuskan untuk pensiun jadi pekerja migran Indonesia ya kan. Karena dia berpikir nanti di rumahnya dia buka jajan-jajanan aja lah, yang penting dia bisa hidup setiap harinya. Nah termasuknya banyak ini berusaha berhijrah ini coy. Jadi ibaratnya udah nerima aja, yang penting saya itu hidupnya tanpa tekanan, tanpa stres oleh majikan gitu kan. Uang berapa aja yang diterima di Indonesia ya dianggap itu sebagai cara dia bertahan hidup di Indonesia. Akhirnya si pekerja migran ini memutuskan untuk pensiun coy. Pulanglah dia ke Indonesia ya. Dia menetap di Cimahi, Bandung ya di sana. Dia ini rumahnya ada kayak gerobak makanan kayak gitu ya cuy ya. Karena dia ini saat dia pulang ke Indonesia dan dia juga nggak tahu harus gimana, orang tua juga udah nggak ada dan dia juga statusnya janda di situ, hanya tinggal dengan kakaknya aja gitu kan. Ya Tisam, saya tahu saya besok itu harus cari duit gitu kan. Sedangkan sudah tidak ada gaji 10 juta lagi. Sedangkan orang tua saya juga udah nggak ada. Ya bagaimana caranya saya bertahan untuk bisa bayar listrik, bayar ledeng. Saya punya 2 tanah gitu kan. Ada dia asetnya cuy, 2 tanah. Tapi ya selama dia bisa mencari untuk sesuap nasi seharinya ya, dia nggak ngungkit-ngungkit itu tanah ya cuy ya. Jadi dia mulai nih
berusaha untuk membuka warung kecil-kecilan di situ, bukalah jajanan kayak makanan kayak burger-burgeran gitu cuy, sosis kayak gitu. Dia cuma untuk bertahan setiap harinya aja gitu ya. Dan ternyata ya setiap harinya sih ada untungnya, tapi nggak banyak gitu kan, cuma bisa buat makan. Cuma si pekerja migran ini memilih untuk hidup seperti itu karena dia pengen hidupnya itu nyaman, tentram, damai, tanpa tekanan seperti majikannya di Hong Kong gitu cuy. Jadi dia mulai belajar mensyukuri hidup dari situ cuy. Nah ya Tisam, di sini pembelajarannya ternyata orang hebat itu bukan pekerja migran yang punya gaji gede. Orang hebat adalah dia yang bisa bertahan mencari sesuap nasi di negara kita yang daya beli masyarakatnya ini sangat minim sekali. Kamu tahu nggak? Saya itu melihat beberapa orang yang sudah lansia, sudah tua, dia itu masih jualan di Indonesia. Walaupun dia jualan gulali yang harganya 2.000, tapi dia berkeliling demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya kan? Apakah semiris itu Indonesia kita ya cuy ya? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Maka dari itu kenapa kita banyak interaksi jadi konten kreator karena hidup di Indonesia susah gitu kan. Jadi ya udahlah, jadi konten kreator aja ya kan. Siapa nih yang ikut FB Pro ini kan? Interaksi bun. Aduh, kayak Tisam aja nggak mikir apa namanya penghasilan konten ya cuy ya. Yang penting kayak sama ngoceh dengan kalian gitu, bisa membedah suatu kasus dan bisa ada pembelajarannya untuk kita gitu kan. By the way, ngomong-ngomong pensiun, insya Allah ya cuy ya, kayak Tisam juga akan menempuh keluar dari zona nyaman kayak Tisam. Weh, kayak Tisam majikannya buat saya aja ya, silakan aja kalau kamu mau ya. Karena incesnya kayak Tisam pada dasarnya juga sama kayak nenek-nenek yang lain gitu kan, protek gitu kan, banyak ngomong, banyak komplain, cuma kayak Tisam sudah jadi pawangnya aja. Jadi makanya kayak Tisam itu bisa menghandle dan itu menempuh perjalanan 10 tahun kayak Tisam itu bersama keluarga ini gitu kan. Jadi kayak Tisam itu sudah jadi pawangnya, tapi belum tentu kalian kalau misalkan masuk ke keluarga kayak Tisam nih yang di Hong Kong itu mungkin bawel juga mereka ya kan. Nah mereka ini tantrum saat kayak Tisam udah ngomong nanti 2026 saya nggak renew kontrak lagi ya, saya pulang ke Indonesia. Loh kenapa ya kan? Pasti ini banyak pertanyaan, kenapa ya Tisam mau pensiun padahal enak loh di Hong Kong, kerjanya nyaman, majikannya sudah oke, bisa ngonten juga di luar gitu kan. Ini adalah pilihan hidup cuy, dimana kayak Tisam itu pengen keluar dari zona nyamannya kayak Tisam juga. Kayak Tisam berpikir mau sampai kapan kita di Hong Kong? Ya sudahlah, Hong Kong itu bukan jadi tumpuan hidup ya cuy ya. Hong Kong itu hanya perantara. Saat kemarin kayak Tisam itu merasakan bahwa kayak Tisam itu benar-benar kurang gitu kan. Tapi kalau misalkan kita berbicara kurang aja ya akan kurang aja gitu cuy ya kan. Jadi kayak Tisam itu berusaha untuk keluar dari zona ini dan kayak Tisam mau berjuang di negeri kayak Tisam sendiri. Bagaimana kayak Tisam bisa survive di Indonesia dengan menurut survei kalian itu yang daya belinya kurang dan tidak ada lapangan pekerjaan yang bagus di sana, ya Tisam mau ngapain ya kan? Ya biar Allah aja yang mengatur hidupnya kayak Tisam gitu. Tapi keberanian kayak Tisam untuk pensiun nanti 2026, semoga kayak Tisam bisa menjadi orang yang bermanfaat, bisa menjadi orang yang bisa membuka lapangan kerja untuk yang lainnya. Kayak Tisam juga bisa holiday gitu kan, bisa membahagiakan diri kayak Tisam sendiri gitu kan, tanpa ada ikatan kontrak. Keren gak sih? Ayo cuy, kapan kita pensiun? Ayo mau ikut kayak Tisam apa 2026? Kayak Tisam mau pulang tahun 2026 ya. Tapi kalian jangan khawatir, insya Allah untuk pendampingan rumah sakit, pendampingan labor, atau kasus-kasus kalian yang butuh nasihat atau butuh arahan, kayak Tisam tetap ada. Dan kayak Tisam juga di sini ada tim ya, ada teman-teman kayak Tisam yang membantu, namanya Gen 1, 2, 3. Nanti mereka ini yang akan tetap membantu kalian. Kayak Tisam juga tetap akan mengcover kalian by phone ya. Jadi kalian nggak usah kehilangan kayak Tisam. Insya Allah kita bisa dimanapun kita berada, kita tetap generasi ya Tisam. Bener nggak sih? Wis mantap, is the best. Oke, jadi buat kalian yang patah semangat ya kan, atau sedih nanti mau jauh sama Kaisam, gak jadi masalah ya kan. Nanti Kaisam juga bisa holiday ke Hong Kong ya kan. Kalau kalian holiday ke Indonesia juga bisa nanti ketemu sama Kaisam. Oke. Nah itu jadi kalian kenapa sih Kaisam pengen tahu sih alasannya kenapa kalian itu nggak mau pensiun. Ya pastinya salah satunya adalah
faktor uang ya cuy ya. Tapi ada alasan lain nggak sih kenapa kamu nggak mau pulang ke Indonesia? Coba kasih tahu Kak Isam. Kak Isam mau survei nih cuy. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.